Upaya Pagi Ini, BBC Indonesia, Senin 24 Januari 2022. Bersama saya, Abraham Utama. Sari berita BBC, pukul 5 waktu Indonesia Barat. DPR disarankan memperjelas bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi melalui pembentukan Panja Vaksinasi COVID. Panja dari DPR kan berapa orang? Nah, pengawasannya gimana dilakukan? Karena bagaimanapun juga DPR ini kan juga tidak punya garis komando dengan DPRD kan. Selandia Baru mulai memberlakukan pembatasan ketat sebagai upaya menekan penyebaran varian Omikron, dan Perdana Menterinya menunda pernikahan. Wakil-wakil Taliban mengadakan pertemuan selama 3 hari dengan perwakilan masyarakat Madani Afghanistan dan diplomat Barat di Norwegia. Inilah berita selengkapnya. DPR disarankan memperjelas bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang rencananya akan dilakukan melalui pembentukan Panitia Kerja atau Panja Vaksinasi COVID. Saran itu disampaikan oleh kalangan aktivis dan akademisi yang menilai bahwa pengawasan DPR seharusnya dilakukan sedari awal program vaksinasi, bukan hanya setelah muncul kasus dugaan suntik vaksin kosong di Medan baru-baru ini. DPR belakangan menggagas pembentukan panja demi mempercepat vaksinasi di tengah kenaikan infeksi Omikron dan mencegah terulangnya kasus insidentil seperti di Medan. Untuk selengkapnya, ikuti laporan wartawan BBC Indonesia, Rene Kawilarang. Rencana DPR membentuk Panitia Kerja atau Panja Vaksinasi COVID untuk mengawasi program vaksinasi dipertanyakan oleh kalangan aktivis dan akademisi. Pasalnya, fungsi pengawasan seharusnya sedari dulu dilakukan para anggota DPR, mulai dari perencanaan, pembelian vaksin dari luar negeri, hingga distribusinya, kata Firdaus Ferdiansyah, Koordinator Advokasi Lapor COVID-19. Mulai dari perencanaan, artinya bagaimana vaksin itu didatangkan. Kan semua vaksin sekarang ini kan kita beli dari luar ya. Memang ada beberapa potensi vaksin dalam negeri, tapi itu kan lain hal. Tapi semua vaksin yang ada sekarang itu berasal dari luar. Nah, mestinya proses pengawasan program vaksinasi maupun penanganan pandemi secara keseluruhan itu harusnya dari awal. Firdaus pun berharap, bila terbentuk nanti, Panja Vaksinasi DPR pada akhirnya memberikan rekomendasi dan pengawasan terkait informasi distribusi vaksin ke setiap daerah secara transparan. Adapun Guru Besar Kesehatan Masyarakat UI, Profesor Budi Haryanto mengharapkan DPR memberi penjelasan seperti apa rencana kerja panja vaksinasi dan bentuk pengawasan yang akan dilakukan. Kalau kita lihat sendiri, pemerintah ini kan melakukan vaksinasi serempak menyebar di seluruh Indonesia kan, dan itu melibatkan SDM yang luar biasa kan. Sementara panja dari DPR kan berapa orang? Nah, pengawasannya gimana dilakukan? Karena bagaimanapun juga DPR ini kan juga tidak punya garis komando dengan DPRD kan. Perlu penjelasan tuh dari DPR ya, gitu, bagaimana rencana kerjanya gitu ya. Gagasan membentuk Panja Vaksinasi DPR muncul sesudah beredar video yang tampak menunjukkan seorang vaksinator memberikan suntikan tanpa cairan vaksin kepada siswa SD di Medan. Kasus itu tengah ditangani kepolisian setempat. Rencana tersebut juga digagas bersamaan dengan peningkatan penularan varian Omikron di Indonesia. Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, yang antara lain membidangi kesehatan, menjelaskan alasannya. Fakta ya bahwa vaksinasi primer masih belum 100% gitu kan. Untuk suntikan kedua baru 60 sekian persen ya kalau saya tidak salah. Dengan adanya panja ini, upaya percepatan vaksinasi bisa lebih cepat lagi dilakukan. Kasus-kasus insidental ya seperti yang terjadi di Medan terkait dengan vaksinasi kosong ini menjadi bagian dari perhatian kami. Lebih lanjut, Charles mengatakan panja vaksinasi akan mengidentifikasi apa saja permasalahan di lapangan dan apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercepat upaya vaksinasi. Menurut anggota Komisi 9 DPR, Neti Prasetyani, terdapat banyak hal yang akan menjadi sorotan dari panja vaksinasi bila dibentuk, mulai dari jenis dan pendistribusian vaksin hingga tata laksana dan pengawasan pasca vaksinasi. Panja selanjutnya akan menyusun rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah. Mulai dari hulu ke hilir ya, mulai dari pengadaan, kemudian juga pendistribusian, keamanan, efektivitas, kehalalan yang sempat juga mencuat menjadi pertanyaan masyarakat, kemudian juga KIPI ya, beberapa kali muncul juga berita
seorang anak meninggal setelah divaksin dan sebagainya. Tentu ini juga harus bisa digali dan disajikan ya dalam proses rapat-rapat kerja nanti yang dilakukan oleh Panja dengan berbagai mitra. Target vaksinasi pemerintah sebanyak 208,2 juta masyarakat Indonesia pada vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 181,1 juta orang, sedangkan dosis kedua baru mencapai 124 juta warga. Sementara itu, sudah 1,3 juta jiwa yang menerima vaksin booster. Beralih ke berita mancanegara. Selandia Baru memberlakukan pembatasan COVID lebih ketat mulai hari ini untuk mencegah penyebaran varian Omikron yang kini mulai menyebar. Ketika mengumumkan siaga merah yang tidak sama dengan karantina wilayah, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan warga Selandia Baru harus menjaga jarak sosial dan mengenakan masker di lebih banyak tempat yang ditentukan. Jumlah pengunjung acara juga dibatasi, yaitu 100 orang jika mereka sudah divaksinasi penuh, dan 25 orang untuk acara yang tidak memerlukan kartu vaksin. Akibat peraturan baru ini, Perdana Menteri Jacinda Ardern menunda pernikahannya. Mengenai saya, pernikahan saya tidak akan diadakan. Tapi saya, seperti halnya banyak warga Selandia Baru yang telah mengalami hal seperti ini akibat pandemi. Dan kepada siapa saja yang terjebak dalam skenario ini, saya meminta maaf. Namun kita semua tabah dan saya sudah tahu, kita sudah paham bahwa kita melakukan langkah ini untuk semua dan saya tahu langkah ini akan membantu kita melangkah. Berita berikutnya, perwakilan Taliban mengadakan pembicaraan dengan para aktivis masyarakat madani Afghanistan di Oslo, Norwegia, sebagai bagian dari pertemuan selama 3 hari untuk membahas krisis kemanusiaan di negara itu. Seorang wakil Taliban menyebut perundingan itu komprehensif dan konstruktif. Senin ini, delegasi Taliban akan bertemu dengan sejumlah diplomat barat yang akan mendesak perlunya pemerintahan yang lebih inklusif dan menghargai hak-hak asasi manusia. Taliban menghendaki akses ke dana miliaran dolar yang dibekukan di bank-bank Amerika Serikat. Namun sekelompok kecil warga Afghanistan menggelar protes di Oslo dan kota-kota lain di Eropa menentang Taliban. Majalah udara BBC Indonesia akan membahas krisis kemanusiaan di Afghanistan setelah warta berita ini. Berita lainnya, kepolisian perbatasan Belanda mengatakan mereka menemukan seorang penumpang gelap di kompartemen roda hidung pesawat kargo Boeing 747 yang terbang ke Amsterdam dari Afrika Selatan. Mereka mengatakan pria yang belum diidentifikasi jati dirinya itu dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Penerbangan dari Afrika Selatan ke Belanda memerlukan waktu tempuh 11 jam. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan amat luar biasa penumpang gelap itu tiba dengan selamat. Pendengar, baru-baru ini PBB menyerukan permintaan bantuan 5 miliar dolar atau sekitar 72 triliun rupiah untuk menangani krisis kemanusiaan parah di Afghanistan. Bantuan internasional telah mengering sejak kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus tahun lalu. PBB dan negara-negara lain menegaskan Taliban tidak semestinya campur tangan dalam distribusi bantuan nanti. Namun kelompok itu sudah mengajukan usulan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rohmatin Bonasir dalam majalah udara BBC Indonesia. Seorang bocah ini bercerita bahwa ayahnya tak punya pekerjaan lagi. Karena tak seorang pun dari keluarganya yang bekerja, maka ia mulai menjajakan jasa menyemir sepatu. Bersama 3 temannya, bocah itu berkeliling di ibu kota Afghanistan, Kabul, menawarkan semir sepatu dan membersihkan mobil. Jika beruntung, uang yang mereka dapat dibelikan roti untuk keluarga. Tapi tak jarang mereka pulang tanpa makanan pokok itu. Itulah kenyataan suram yang dialami penduduk Afghanistan sesudah kelompok Taliban berkuasa sejak Agustus tahun 2021. Sebagian besar bantuan internasional yang sebelumnya menopang negara itu berhenti. Pasalnya, sanksi internasional yang telah lama diterapkan membatasi kontak dengan Taliban karena pada umumnya digolongkan sebagai kelompok teroris.
Akibatnya antara lain tulang punggung keluarga seperti diceritakan anak laki-laki tadi, kehilangan mata pencaharian, dan anak-anak tidak terurus. Kepada BBC, Wakil Badan Anak-anak PBB UNICEF di Afghanistan, Sam Mord, mengatakan lebih dari 1 juta anak berada dalam bahaya akut. Tingkat penderitaan di Afghanistan yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini menjurus ke krisis kemanusiaan paling buruk di dunia. Kami menyaksikan timbulnya wabah penyakit-penyakit yang dapat dicegah seperti campak, demam dengue, diare akut. Tingkat malnutrisi semakin benar-benar berbahaya. Terdapat sekitar 1,1 juta anak yang terancam malnutrisi akut berat, yang artinya tanpa tindakan segera mereka mungkin meninggal dunia. Baru-baru ini PBB meluncurkan penggalangan dana 5 miliar dolar atau sekitar 72 triliun rupiah untuk mencegah bencana kemanusiaan. Lebih dari setengah penduduk Afghanistan dari 39 juta jiwa kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Wakil Sekretaris Jenderal Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB Martin Griffiths menggarisbawahi pentingnya suntikan dana. Badan-badan bantuan di Afghanistan hanya dapat beroperasi jika ada perputaran uang dalam perekonomian yang dapat digunakan untuk membayar pejabat, membayar gaji, biaya hidup, bahan bakar, dan sebagainya. Jadi, di tataran awal, likuiditas adalah masalah kemanusiaan, bukan hanya masalah ekonomi yang lebih besar. Adapun Komite Palang Merah Internasional mengatakan seluruh penduduk Afghanistan berisiko tersandera karena dunia tidak mengakui Taliban. Direktur operasionalnya Dominic Stillhart mengatakan seluruh penduduk negara itu tidak semestinya dihukum, dan ia lantas mengingatkan ada risiko kelompok ekstrem yang menamakan diri negara Islam bisa memanfaatkan situasi tersebut. Jika tidak disediakan bantuan, kejatuhan bebas Afghanistan akan terus berlanjut. Kita akan menyaksikan kematian, keputusasaan, dan bahkan mungkin lebih buruk lagi. Kita akan menyaksikan risiko situasi yang tidak stabil di Afghanistan, karena keputusasaan akan begitu besar, sehingga kelompok-kelompok seperti negara Islam tidak kesulitan merekrut orang ke dalam kelompok mereka dan mengarah ke destabilisasi lebih lanjut di negara ini. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengatakan amat penting rakyat Afghanistan menerima bantuan yang diperlukan saat ini. Konflik antara Taliban dan pemerintah sebelumnya sudah selesai, dan hal itu membuka ruang bagi keamanan yang menurut saya perlu kita manfaatkan. Namun, untuk mencapai ke arah itu, kita memerlukan sumber daya yang menjadi bagian dari seruan ini. Kuncinya di sini adalah menstabilkan situasi di dalam Afghanistan dan termasuk mengurus pengungsi di dalam negeri mereka. Menyusul peluncuran penggalangan dana PBB, Amerika Serikat menjanjikan lebih dari 300 juta dolar dalam bentuk bantuan baru ke Afghanistan dan mendesak Taliban untuk membuka akses tanpa batas kepada semua pekerja bantuan. Pada saat yang sama, kelompok Taliban mengajukan usulan pembentukan Komite Koordinasi yang terdiri dari pejabat Taliban dan perwakilan internasional untuk menyalurkan dana bantuan yang digalang oleh PBB. Akan tetapi banyak negara dan PBB menegaskan Taliban tidak campur tangan dalam penyaluran bantuan. Pendengar, sebelum pamit, saya Romatin Bonasir ingin mengingatkan Anda untuk tidak melewatkan majalah udara BBC Indonesia edisi berikutnya dalam siaran mulai Senin hingga Jumat. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran kami. Pendengar, Anda dapat membaca berita nasional, internasional, dan artikel menarik lainnya di situs kami bbcindonesia.com. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Twitter, dan Facebook. Demikian Dunia Pagi ini, saya Abraham Utama. Terima kasih, sampai besok.